Kalau sudah di lock nanti tanggal 31 Maret sudah nggak bisa upload lagi, maka akan ada catatan bahwa Koperasi Desa Merah Putih kawan-kawan ini tidak melakukan RAT. Per 1 Januari kemarin itu di Simkopdes sudah ada fitur RAT. Nah, ternyata ketika saya buka itu sudah lengkap Pak D. Jadi di situ sudah ada panduan komplit, bahkan di fitur RAT ini semua sudah masuk, termasuk untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026. Kemudian masuk ke RAT itu apa sih dokumen-dokumen yang kemudian perlu dipersiapkan? Masuk asisten Kopdes, tinggal informasi apa yang harus disiapkan. Nanti udah langsung siap, tinggal di-download, dibaca ulang, dirapikan, upload di sini udah. Berarti ini buat teman-teman, ini tinggal memasukkan nama Koperasi Merah Putih, jumlah keuangan dan kegiatan nanti sudah jadi Pak D. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Malam hari ini kita udah cukup lama nggak bikin forum forum Koperasi Merah Putih. Ini sudah masuk Januari, udah minggu pertama udah lewat, udah mau masuk minggu kedua. Kemarin kita sudah sempat melihat tentang penjelasan bahwa sebelum tanggal 1 kemarin itu sudah disampaikan bahwa di Simkopdeskel ada untuk melakukan pelaporan terhadap rapat anggota tahunan. Nah, kemudian kalau nggak salah akan sudah on, mau nyoba-nyoba itu boleh sebelum tanggal 1, tanggal 31 ditutup, kemudian dibersihkan semua datanya. Per tanggal 1 itu udah nggak boleh coba-coba lagi. Udah langsung final bahwa menyampaikan laporan-laporan. Nah, yang menarik adalah ini dibatasi sampai 31 Maret. Mungkin beberapa kita berpikir bahwa udahlah nanti aja dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan ini sistem. Jadi kalau sudah di lock nanti tanggal 31 Maret sudah nggak bisa upload lagi, maka akan ada catatan bahwa Koperasi Desa Merah Putih kawan-kawan ini tidak melakukan RAT. Risikonya apa? Risikonya ketika tercatat tidak melakukan RAT, itu akan menjadikan catatan ketika mungkin ada fasilitasi atau apa dan seterusnya tercatat belum pernah melakukan RAT. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah saya koperasinya belum jalan. Bahkan kemarin sempat ada yang menyampaikan saya belum punya anggota Pak D, gimana? Ya, pertanyaan saya gimana ceritanya nggak punya anggota? Kamu sudah punya legalitas kan? Sudah. Ya, kalau sudah punya legalitas, logikanya kamu punya anggota karena sudah ada pengurus. Pengurus itu diangkat dari anggota. Ternyata di situ kita bisa memahami atau bisa melihat bahwa teman-teman ini memang beberapa cukup apa cukup 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 kurang literasinya tentang koperasi. Nah ini sangat menyedihkan menurut saya. Harus kawan-kawan harus punya semangat untuk belajar cepat. Beberapa sempat menyampaikan ke saya, kemudian dia kalau nggak siap gimana, ya udah kesempatan RAT ini ganti pengurus saja selesai. Artinya kalau memang kira-kira nggak mampu atau nggak tertarik, lebih baik mundur, biarkan orang lain yang kemudian tertarik untuk menangani. Karena sayang ini akan menjadi untuk desa ini kan sudah jelas menjadi beban. Artinya sekarang dana desa berkurang untuk keperluan pembangunan. Nah, kalau desanya udah berkurang anggarannya, sementara kemudian tidak ditangani serius kan sayang gitu. Kasihan desanya udah nggak bisa
nggak bisa membangun karena keterbatasan dana desa, operasi yang kemudian sudah dianggarkan ketika itu sisi yang kita bisa lihat secara positifnya ya. Ini secara positif yang coba kita lihat. Pengurangan dana desa dipakai untuk pembangunan koperasi, pembangunan bangunan ya, pembangunan gedung dan gerai koperasi, gudang dan gerai koperasi, secara tidak langsung sebenarnya sedang memaksa desa untuk punya aset. Jadi secara tidak langsung seperti itu. Kalau kata nih desanya Mas Suroso, Mama, 10 tahun ini sudah dapat dana desa. Dadine apa? Oh, jadinya gapuranya bagus tuh. Kemudian jadinya jalan yang di sawah itu beton. Itu kan secara ekonomi mungkin tidak terlalu berdampak. Secara aset, desa juga tidak tambah aset. Tapi tambah beban karena jalan nanti berapa tahun lagi harus ada perbaikan, kemudian perbaikan apa saluran drainase dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari sisi positifnya, cuma kalau dilihat dari sisi negatifnya ya kawan-kawan yang di desa pasti kan teriak-teriak ini dananya dikurangi koperasi ini orang mlaku ya nanti jadi tersangkanya teman-teman pengurus koperasi udah mengurangi dananya desa, tapi kemudian tidak ada manfaat untuk desa. Saya pikir itu sekilas yang saya bisa apa berbagi. Nah, kesempatan hari ini saya pikir karena saya bukan pengurus koperasi, jadi saya nggak bisa mengakses SIM Deskelnya. Tapi dari apa yang ada kemarin, yang sempat kita dapat, berarti kan sekarang sudah bisa mulai untuk melakukan apa upload data atau informasi tentang proses dari apa rapat anggota tahunan. Nah ini sudah ada Mas Roso, mungkin Mas Roso bisa berbagi cerita dari Simkopdeskel itu apa saja yang kemudian menjadi kewajiban untuk diupload, kemudian secara proses itu seperti apa, data-data dokumen apa yang dibutuhkan, kemudian ada alat bantu apa yang bisa dimanfaatkan. Mungkin sekaligus nanti Mas Roso bisa berbagi cerita karena kita kemarin sudah meluncurkan asisten desa, salah satunya adalah asisten Kopdes. Apakah asisten Kopdes yang kita buat ini bisa membantu kawan-kawan atau enggak? Kalau bisa membantu, ya setidaknya mungkin bisa sharing di forum ini. Oh, bikin ininya caranya gini, menyampaikannya seperti ini. Mungkin itu kira-kira untuk awalan pembukaan. Silakan Mas Roso bisa sharing yang mungkin sudah ngoprek-ngoprek karena ketua koperasi kan otomatis suka nggak suka mau nggak mau pasti setiap update harus dicari tahu. Silakan Mas. Terima kasih Pak D. Selamat malam nih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Ini memang per 1 Januari kemarin itu di Simkopdes sudah ada fitur RAT. Nah, ternyata ketika saya buka itu sudah lengkap Pak D. Jadi di situ sudah ada panduan komplit, bahkan di fitur RAT ini semua sudah masuk, termasuk untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026. Nah, kalau ada kesulitan di sini sudah lengkap, sudah ada panduannya, dan yang disampaikan Pak D tadi mengenai asisten GPT, asisten Kopdes, ini juga ternyata luar biasa menurut saya Pak D. Saya sudah buka apa saja kelengkapan RT, ternyata persis yang ada di SIM Kopdes. Bahkan di GPT ini, di asisten Kopdes ini lebih lengkap. Ada yang di panduan RAT belum muncul, di sini untuk melengkapi sudah muncul. Ini saya ambil satu contoh. Ini persiapan teknis pelaksanaan yang mungkin sering dianggap sepele sama teman-teman. Itu masalah sound system, LCD, materi, ATK, susunan acara. Ini di panduan RAT tidak dibahas secara detail, tapi di asisten Kopdes itu sangat lengkap. Nah, makanya teman-teman silahkan untuk mulai membuka di asisten Kopdes karena itu nanti sangat membantu termasuk nanti untuk
laporan keuangan untuk membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026. Ini saya yakin nanti akan sangat membantu buat teman-teman yang akan melaksanakan RAT. Dan betul yang disampaikan Pak D bahwa RAT ini hukumnya wajib karena bagaimanapun ada atau belum ada kegiatan yang kita lakukan karena kita sudah berbadan hukum per Juni 2025 itu kita sudah harus melakukan RAT meskipun isinya masih nihil. Tetapi untuk anggota pasti sudah ada karena secara otomatis bahwa pengurus itu adalah anggota. Makanya mungkin jumlahnya belum banyak, iya. Tapi kalau anggota, karena sudah ada badan hukum, ya pasti sudah punya anggota. Nah, makanya buat teman-teman, ya, mau tidak mau, bagaimanapun ini harus dilaksanakan untuk melaksanakan RAT. Dan karena ini sistem, jangan sampai nanti sampai 31 Maret kita belum melaksanakan. Karena ketika itu sistem sudah ditutup, ya tidak bisa minta dibuka lagi. Mau tidak mau itu jadi catatan bahwa tahun ini kita tidak melaksanakan RAT. Mungkin itu yang menjadi perhatian kita semua buat teman-teman pengurus, ya termasuk saya. Karena koperasi saya juga baru merencanakan mungkin nanti di akhir-akhir Januari lah, nanti kita bisa melaksanakan RAT. Nah, untuk data-data yang diupload di fitur RAT yang ada di Simkopdes, ini juga sangat fleksibel lah menurut saya, karena hanya profil koperasi, pengurus, pengawas, dan anggota, parameter tahun buku RAT, panitia pimpinan sidang, visi misi. Ini nanti kalau RAT itu dilaksanakan, ya ini semua ada semua. Nanti kita tinggal upload, upload, upload. Nah, makanya saya melihat ini tidak ada kesulitan yang berarti lah. Paling nanti kalau membuat rencana itu, nah rencana nanti bisa dibantu BA mungkin kalau BA-nya yang sudah siap. Tapi kalau belum, coba silahkan buka ChatGPT, asisten Kopdes. Nanti saya juga akan coba membuat RAB di situ seperti apa nanti. Tadi sudah singgung sedikit oleh Pak D. Nanti kita juga akan sangat terbantu dengan adanya GPT. Nah, mungkin itu dulu ya Pak D. Sebagai pembuka nanti dari teman-teman silahkan saling sharing seperti apa kondisi koperasi masing-masing. Kalau untuk pembangunan gedung itu di koperasi saya itu untuk bangunannya masih ya 50% karena sudah persiapan pemasangan rangka atap. Tetapi kalau yang ditarget dari PT Agrinas tanggal 31 Januari saya yakin belum selesai. Itu paling mungkin paling cepat nanti ya akhir Februari Pak D baru bisa selesai. Mungkin itu dulu ya dari saya yang perlu saya sampaikan dan nanti dari teman-teman silahkan bisa menambahkan untuk sharing berikutnya. Terima kasih Pak D. Oke, Mas, mungkin bisa apa coba apa kita apa Mas Roso bisa sharing apa nge-share di apa di di tayangan apa tentang SIMKOP Deskel itu kemudian masuk ke RAT itu apa sih dokumen-dokumen yang kemudian perlu dipersiapkan dan bisa sumber-sumbernya dari mana itu dokumen-dokumen itu kalau kata oh ada laporan keuangan ambilnya dari manakah dan seterusnya apa-apa yang harus diupload di situ setidaknya Oh, kita bisa mendapatkan gambaran. baik Pak D. Saya coba share screen ya Pak D. Coba bisa Pak Ya. D. Ini ini yang fitur RAT. Ini ketika saya buka itu di situ ada nomor satu profil koperasi. Oke, profil koperasi aman lah ya. Hmm, Kan aman. dari Ini kan data karena yang kita ada di tinggal situ. tinggal di bawahnya sudah ada semua ini Pak D. Oh, udah Tinggal otomatis lanjut. masuk kan, udah otomatis ada isinya. Ya, nanti langsung Hmm. di bawahnya lanjut. Hmm. Langsung nanti masuk poin nomor dua, pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Ini silahkan dicek. Kalau ada anggota yang belum masuk, nanti kalau sudah diisi, tinggal klik lanjut lagi. Hmm. Berikutnya, bukan lanjut, berikutnya. Nanti nomor tiga. Dan ini parameter tahun buku dan RAT. Ini juga silahkan nanti diisi semua. Nanti tinggal klik berikutnya. Menurut saya ini sangat mudah, Pak D. Yang perlu Nah, pemikiran, ya cuman sekarang ini. ketika itu sangat mudah, data apa aja yang harus disiapkan kan loh. Ya, ya laporan ke kalau yang harus dibuat itu adalah laporan keuangan dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun berikutnya, tahun 2026. Ini yang
yang sedikit perlu pemikiran. Nah, laporan keuangan sendiri mungkin karena dari teman-teman banyak yang belum berjalan masih bingung, mas seperti apa bikin laporan keuangannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, coba buka ini asisten Kopdes karena nanti sangat membantu di situ Pak D. Oke, coba Mas Roso buka asisten Kopdes, terus dari catatan bukunya Mas Roso dilampirkan, kemudian suruh dia bikin laporan keuangan. Betul, apa ora? Kan Oh laporan iya, keuangan itu kan ada neraca, kemudian ada rugi laba kan. coba saya buat. Jadi saya pikir kalau nanti ternyata oh iki iso ngene ya kan berarti udah masuk asisten Kopdes tinggal apa informasi apa yang harus disiapkan nanti apa udah langsung siap tinggal di-download, dibaca ulang, dirapikan, upload di sini udah Januari udah. Muncul Pak D, Eh, muncul. oh, coba zaman share screen dirubah. Ya, sebentar. Ya, Baru loading. Ini ternyata luar biasa, langsung muncul semua. Sebentar. Udah kelihatan Pak D? udah. Nah, ini saya coba, saya ketik laporan keuangan KDMP. Nah, ini sudah muncul, tinggal ngisi kita. Tahun, periode tahun buku tahun berapa, nama desa kelurahan. Nah, ini sudah, Coba sampean tulis kok apa desa desa apa kecamatan apa kabupaten apa oh terus ya, jumlah anggota yang sudah terhimpun terus apa jenenge simpanan pokok dan simpanan wajib. Sembarangan ditulis lah anggotanya piro yang sudah membayar simpanan segini orang jumlahnya begini terus belum ada kegiatan kok dia nggak laporannya kayak apa. ya. Nah, ini yang kayak gini nih menjadi informasi. Jadi teman-teman orang terus bingung kan kan, Mas. Simpanan wajib piro iki? 1 juta. Nah, Oh, ini 1 juta. coba, Pokoknya terus apa belum ada kegiatan tambahi kudune sebentar. sampai di apa di stop sih sing kotak kuwi diklik. Ternyata muncul Pak D. Eh, Sudah lengkap nih. Laporan keuangan Koperasi Desa Merah Putih KDMP Winongsari periode tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember 2005 Desa Winongsari. Berarti ini buat teman-teman, ini tinggal memasukkan nama Koperasi Merah Putih, jumlah keuangan dan kegiatan nanti sudah jadi Pak D. ya artinya kan gini. Kalau sudah ada jadi gini Mas, cara apa ya? Cara kemudian memberikan informasi. Jadi GPT itu yang penting adalah kita memberikan informasinya dengan jelas. Lalu kata nih apa pembagian SAU-nya seperti apa disampaikan. Kemudian nama pengurusnya siapa dituliskan di situ. Kemudian simpanan pokok berapa? Mama simpanan pokok 1 juta, simpanan wajib per bulan, mama simpanan pokok umpama satu orang 100.000, simpanan wajib 25.000. Terus diinformasikan yang sudah bayar simpanan pokok berapa, yang sudah bayar simpanan wajib berapa dan seterusnya. Dia akan membuat ini, akan membuat Betul, betul. laporan. Ini saya tadi saya membuat jumlah anggota 330 dengan simpanan pokok 2 juta dan simpanan wajib 1 juta udah muncul perkaliannya udah lengkap nih. Ini di layar. Ya, Artinya ini sangat membantu ini buat teman-teman. Silahkan coba dibuka-buka. Nah, ini sampai sampai penutup sebentar. Nah, ini demikian laporan keuangan KDMP Winongsari tahun buku 2025 ini disusun untuk disampaikan dengan minta pengesahan dalam rapat anggota tahunan Winongsari 26 pengurus KDMP pengguna. Udah lengkap dari A sampai Z ini Pak D udah. terus Nah, bagian ngisore apa? Kan bagian ngisore dia biasanya terus menawarkan diri pengen ya. apa. Apakah seluruh simpanan sudah masuk rekening koperasi? Apakah ada biaya yang sudah keluar walau kecil? Nah, ini nanti yang perlu kita sampaikan yang disampaikan Pak D tadi bahwa
semua kegiatan yang sudah kita lakukan, kita bisa masukkan di sini ternyata. Nah, ini saya sesuaikan supaya 100% sesuai kondisi real dan aman. Nah, artinya ini, ya, kalau kalau seperti ini saya pikir ya nggak perlu pendamping lagi besok Pak D. Ora lah, pendamping apa pendamping juga perlu lah. Pendamping kan lah, GPT kan reso ora iso marani kepala dinas, pendamping kan iso marani Ini kepala dinas. ini apakah Dinas Koperasi sudah tahu ini Pak D? Aku nggak tahu yang jelas bahwa asisten desa ini sudah kita share ke banyak pihak. Nah, masalah pemanfaatannya sejauh yang aku tahu, teman-teman BUMDes juga sudah pakai asisten BUMDes itu. Ketika dia punya rencana bisnis apa, dia nulis di situ. Ketika bilang, bantu saya bikin proposal, proposal detail. Mas, coba sama tulis di situ. Proposal bisnis. Bantu saya membuat. Nah, jadi gini, Mas, tahapan pertama itu adalah zaman harus memperkenalkan diri dulu. Saya Ya, adalah ketua koperasi. Zaman tulis zaman saya adalah ketua koperasi Kedung Winong gitu kan Kecamatan Kaligiro, Kabupaten Wonosobo. Terus rencana koperasi Desa Merah Putih Desa Winong Winong Sari ya. Ah, ya, tahun 2026 ah, akan membuat umpama sampean kira-kira sing kepikiran apa ditulis. Nanti akan membuat apa dan seterusnya. Nah, wis wis disampaikan informasi kemudian engko bagian ngisore bantu membuat apa apa ah, ah, proposal program kerja. Jadi program kerja ya, yang akan saya presentasikan di rapat anggota tahunan. Kira-kira kayak ngopo? Iki ya. apa GPT wis pinter apa urung kan ngene? Sekalian ngetes lah. Pak, saya kirim. Saya Eh, adalah Ketua KDMP Winongsari, Janteng Loro Wonosobo. Tahun 2006 akan membuat usaha perdagangan sembako. Tolong buatkan proposal bisnis yang akan saya presentasikan di RAT tahun 2025. Coba Pak D hmm, ya. Nah, ini muncul Pak D. Ya sudah, nah, Nongkrong menyebut memiliki 330 anggota, eh? Jelas, siap, muncul Pak eh? D. Jos, Ya. sudah sangat Ya. lengkap. Ini proposal bisnisnya, target pasarnya, lokasi usahanya, rencana operasional, sistem penjualan, pengelolaan usaha, rencana keuangan sederhana, proyeksi bulanan, risiko dan mitigasi. Jadi oke, Mas, artinya kalau dari apa yang sudah dilakukan Mas Suroso dengan menggunakan asisten Kopdes, maka sebenarnya banyak hal sudah bisa diselesaikan di situ. Kan kira-kira gitu, Mas. Betul. Ini sudah Kalau lengkap, Pak D. eh Jadi proposal bisnis ini sudah lengkap, sudah langsung bisa dipakai. Ini juga sudah di sini ada edit, ada salin, ada unduh. Jadi nanti tinggal download jadi PDF udah, sudah siap. tinggal dirapikan, ya kan? Dan Ini ini profil. sesuai data yang kita masukkan. Nah, sekarang gini, Mas, aku mau tanya, sampai masuk ke dashboardnya itu, dashboardnya SimCopdes atau tampilan dari SimCopdes SimCopdesnya sampean. Ya, ini Nah, itu sampean bisa ora ketok aku kudu pindah sih. pindah, Urung aku kudu ditutup sih, berarti tampilannya urung berubah. pindah. Nah, Ah, pindah nah, mama iki nang kene kan ana di beranda coba. Sampean beranda ki isine apa? di Kan beranda profil ki ya kan? profil. Nah, profil ini kan berarti sampean tinggal ambil dari sini ya, print screen ya kan? Mm-mm. Terus buka GPT. Buka GPT mau, Langsung paste. terus di paste. Nah, ini muncul Nah, profil singkat langsung muncul ya lagi. kan?
Langsung kan? Sama Langsung, ora perlu copy paste kan, screenshot langsung dilebokke, dia wis langsung maca. Nah, iki Mas, jadi gini, benar, benar, apa? benar. Nah, begitu sampean gawe kuwi ya kan, sampean ini untuk supaya ini tetap tersimpan di tempat sampean, itu sampean coba sing klik iki, sing kanan iki, titik telu iki. Si, Ah, titik telu, nah kan? Aku sih biasanya kalau habis nulis-nulis gitu, biasanya masuk di ini, di obrolan ini, di bawah obrolan nanti keluar. Yang tadi sama nulis pertama kali tadi apa? PP obrolan perangkat desa Anda itu kapan? Kemarin. kemarin. Oh, ya Saya udah sering, berarti ya artinya berarti artinya sudah ketangkep Pak De. Ini dengan adanya GPT ini sangat membantu buat saya dan teman-teman khususnya pengurus ketika akan membuat asisten bisnis, analisa usaha di sini ah, tinggal tinggal masukkan data akan keluar semua. ya. Jadi memang kalau kita menggunakan sampean klik asisten Kopdes itu posisi dari GPT itu sudah sesuai dengan yang kita setting. Jadi sampean Betul. klik asisten Kopdes itu kan aku menyiapkan itu Mm-mm. dengan posisi bahwa yang dia akan memposisikan sebagai orang yang sangat paham koperasi, sangat tahu bisnis, dan kemudian memahami peraturan perundangan tentang koperasi. Nah, makanya ketika sampai tanya apa dan seterusnya, dia itu sudah memposisikan sesuai dengan setting yang aku bikin, ini loh, Mas. Oh, iya, 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 iya. Kalau umpama nih pertanyaannya sama, sampean sampean bikin pertanyaan tidak pakai asisten Kopdes, nanti jawabannya akan beda. Hmm, betul, betul, betul. Jadi Ya, kenapa kemudian kita sampaikan bahwa pakailah asisten Kopdes ini karena asisten Kopdes sudah kita setting dan beberapa dokumen-dokumen sudah kita jadikan referensi untuk dia baca. Kayak tadi apa Mas Roso kan bagi ke saya tuh materi presentasi ya, itu. Nanti saya cek materi presentasi itu bisa dibaca tagnya apa enggak. Kalau itu bisa dibaca tagnya, nanti saya masukkan ke library-nya dia. Jadi dia akan dia ketika akan ada menangkap. pertanyaan-pertanyaan akan ngambil dari materi presentasi itu gitu loh Mas. Oh ya, siap, paham Pak D. Oke ya, paham ya. Paham Pak D. Oke, Oke, makasih mungkin ini kawan-kawan ini. giliran teman-teman tak Ah, keluar, ini monggo. Matani satu juga sudah ada nih. Silakan, Bos. Apa kabar? Udah berapa tahun nggak ketemu kita? Mana ini Matani satu? Nggak ada suaranya. Lagi rapat kah? Silakan mungkin kawan-kawan yang lain kalau ada yang ingin disampaikan, yang sudah open kamera, Irmawan, Aprian, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada, silakan open mic langsung. Kawan-kawan yang lain? Silakan, bisa langsung open mic. Bentar aku cek. Iya, udah bisa langsung open mic. Jadi kawan-kawan, ini bagian yang sedang kita diskusikan tadi dengan Mas Suroso adalah ketika ada pertanyaan atau ada kesulitan tentang RAT, wajib apa enggak, dan seterusnya. Alhamdulillah kita kemarin sudah mempersiapkan asisten Kopdes, dan asisten Kopdes ini akan sangat membantu kawan-kawan. Tanya apa saja ke asisten Kopdes, insya Allah informasi-informasinya valid sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Bahkan kalau mungkin Mas Suroso iseng-iseng nih di asisten Kopdes kemudian tanya tentang politik, dia pasti langsung jawab, dia nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan politik. Jadi kita udah set Mas, jadi mau ada yang mau tanya-tanya tentang politik, dia langsung menjawab bahwa saya tidak apa tidak 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 akan memberikan jawaban ketika pertanyaan terkait dengan politik.
Jadi kira-kira itu, jadi nggak ada agendanya politik Suryo Koco masuk di situ dan seterusnya. 100% ini untuk keperluan membantu kawan-kawan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya wajib apa enggak untuk apa RAT wajib. Kemudian kalau belum ada kegiatan gimana? Ya tinggal sampaikan aja ke asisten GPT yang asisten Kopdes yang tadi kita siapkan taruh kata nih. Udah anggap aja ngobrol-ngobrol sama orang apa sama sama temen yang paham tentang koperasi. Nah, temen itu bentuknya adalah robot apa AI tadi. Jadi nah koperasiku bla 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 dan seterusnya. Anggotanya sudah segini, kegiatannya sekarang kayak gini tapi belum ada untung dan seterusnya. Bantu aku bikin apa laporan keuangan nanti dia akan membantu menyiapkan. Kira-kira kayak gitu, kawan-kawan. Kalau ada yang perlu apa menyampaikan atau mau menyampaikan, silahkan. Kalau nggak ada, mungkin kita anggap cukup. Mbak Tanti Saya tanya, mau Pak D ya. menyampaikan, silakan. Iya, monggo. Ya, eh, saya sebenarnya tadi kan baru ngikuti jam 8 karena sini mati Hmm, lampu. Itu hmm. pertanyaan saya untuk Pak Suroso yang tadi buka SIM Kopdes, ya. Eh, karena tadi pagi itu kan kita bareng-bareng mau ngerjakan untuk persiapan RAT, itu ternyata kalau mungkin Pak Suroso pernah ngalami, kalau ini tadi di saya ya, di KDMP saya itu buka SIM Kopdes itu jumlah anggota yang semula itu sudah 90, itu per beberapa hari ini sekitar 1 mingguan itu jadinya 85, Pak. Jadi hilang 5 anggota. Tidak muncul di SIM Kopdes. Kemudian untuk yang simpanan itu kemarin di Desember itu kan sudah kami isi semua, komplit. Per tanggal 1 kemarin kami cek itu hilang. Saya tanya BA katanya memang di di cancel, di restasma dibersihkan semua. Kemudian 1 minggu kemarin juga saya lihat masih hilang. Dan tadi itu saya ulangi, ini apakah di Simkopdes itu nanti tersimpan data yang kemarin di bulan Desember? Berarti kan nanti kemungkinan double, atau memang sudah seperti yang disampaikan BA itu mengulangi dari awal. Kemudian untuk penambahan anggota di bulan Januari untuk menambahkan di simpanan pokok itu belum bisa. Lah, kalau kemungkinan Pak Suroso itu sudah bisa ataupun pernah mengalami seperti yang tadi saya buka di Simkopdes, bisa memberikan solusi yang pertama. Yang kedua untuk ChatGPT ya Pak D. Kebetulan Ya, setelah Pak D ini meluncurkan ChatGPT itu saya benar-benar dibantu dan bermanfaat karena setiap saya bikin MOU dan juga proposal bisnis itu saya ngambilnya dari situ. Memang benar, komplit dan juga dasar hukumnya sudah ada semua. Termasuk di saat saya ngerayu-ngerayu kepala desa juga kan selalu minta dasar hukumnya, surat keputusannya itu juga dari ChatGPT sudah ada. Dan benar juga apa yang dibicarakan Pak D, saya mencoba pernah kemarin itu tanpa masuk ke Kopdes, tapi saya masuk ke ChatGPT itu asal, jawabannya beda. Asal itu entah tadi masuknya ke asisten bisnis yang lain, tapi yang tetap di ChatGPT, itu memang jawabannya beda, benar. Kalau kita tidak khusus masukkan ke Kopdes. Dan di sini memang sistem ini benar-benar sebagai bantuan kami itu daripada sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit cari narasumber, itu benar-benar membantu. Kemudian untuk ini yang sudah ada kerjasama dengan MBG, kira-kira Pak Suroso sudah punya channel-channel MBG belum ya? Soalnya saya kerjasama dengan MBG ini baru beberapa item. Angkat tangan Pak D, ampun-ampun deh harganya. Tidak masuk sama sekali dan juga angkat untuk tangannya keuntungan kami kenapa? tidak bisa ambil. Angkat Harganya tangannya itu ngopo, Mbak? benar-benar
karena barang yang diminta itu harganya benar-benar kita tidak bisa melayani. Jadi Barangkan contohnya apa? contohnya gini, kemarin itu kan saya dikasih list banyak sekali ya, sudah saya carikan ke pengepul dan macam-macam. Begitu kemarin saya dapat pesanan itu mulai dari ketan, kacang tanah, kemudian tempe dan lain sebagainya. Itu kan karena kami kena 11% ya dari harga pengepul itu saya tambahkan 11%. Nah, kesannya setelah saya cek ke lapangan dengan permintaan beliau, contoh yang paling sederhana ya kacang tanah. Kacang tanah kemarin itu mintanya sudah bersih. Saya tawarkan dengan beberapa item ya, kelasnya, kelas A, B, C gitu. Nah, begitu saya sampaikan ke itu dengan memang kualitasnya, itu mintanya di kelas B. Karena kalau kelas A itu kan kacang tanah terlalu tidak layak lah kalau saya tidak layak. Kemudian saya masukkan di kelas A, saya sampaikan itu sudah setuju. Tapi begitu kita sudah kirim, ya sudah kirim dengan 50 permintaannya kan untuk sementara baru 51 kilo, itu saya karena bersih saya belinya itu 53. Yang 2 maksud saya kan saya mikirnya nanti ke pembersihan juga dan ternyata benar. Dari 53 kilo itu jadinya 50 kilo. Jadi hilang 3 kilo yang tanahnya itu kan karena dibersihkan. Setelah kami kirim sepakatan ternyata dibandingkan dengan harga yang dia dapat, jauh banget Pak D. Aku pusing. Kami kesepakatan harga 22. Ternyata beliau itu yayasan dapat harga 14.000 Pak D dengan katanya kualitas sama. Tapi karena kita sudah terlanjur akhirnya kemarin mau tidak mau kalau tidak dikembalikan itu dengan harga penawaran ya 20.000, tapi kan kita juga kehilangan 3 kilo. Nah, untuk kerjasama berikutnya dia minta dengan harga standar ke 14 sampai 15. Ketan pun demikian. Ketan itu harga di sini rata-rata itu 18 Pak D. Ecernya itu 19,20. Itu saya sudah dapat harga 15.000. Juga masih minta ke harga 13-12 Pak D. Jadi aku pusingnya di situ. Harganya tidak benar-benar tidak bisa untuk aduh. Ya, Untuk berarti nggak cari usah dilayani, Mbak. Nggak usah. Artinya gini, jadi gini, satu, ini sorry ya Mas Roso ya, aku coba respon dulu karena memang Ya Pak D. sebenarnya harusnya MBG itu dapurnya itu kemudian menjadi penggerak untuk keperluan koperasi. Nah, atas apa yang ada itu maka saya pikir kita pantau dulu setidaknya tadi Mbak Tanti sudah ada komunikasi nih dengan dapur-dapurnya. Setidaknya udah kontak-kontak dulu nih, data kontaknya udah dapet. Nanti ya. kita akan main di tempat yang orang nggak bisa main. Jadi salah satu yang sedang kita siapkan, Mbak Tanti, nanti kalau bicara ikan itu nggak bisa mereka menggunakan ikan seger yang kemudian mereka olah sendiri nggak bisa. Ikannya nanti akan ada standar yang nggak ada kepala, filet dan seterusnya, ukuran gramasinya dan seterusnya. Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan para pihak yang mungkin bisa untuk dijadikan mitra teman-teman. Jadi nantinya kenapa saya kemudian sering komunikasi dengan teman-teman di forum itu sebenarnya lebih pada ketika ada peluang-peluang kita jadi lebih enak. Ini loh ada peluang kayak gini. Ayo teman-teman di wilayah-wilayah dan di daerah dan seterusnya. Nah ini mungkin Mbak Tanti kalau kira-kira berisiko karena saya melihatnya MBG ini ibarat kata dia ambil ya bukan ambil untung lah ya. Artinya standar-standar yang dia tetapkan tinggi, tapi kemudian dia mencari yang pemasok-pemasok yang paling murah gitu kan. Akhirnya Ya, yang akan jadi pemenang ya bandar-bandar semua. Kan suka ya nggak suka kan benar-benar seperti benar Pak itu. D. Nah, ketika Ya, cara mainnya kayak gitu, ya nanti kita bisa sama-sama menyuarakan
koperasi desa Merah Putih ini, kalau Pak Presiden maunya bahwa ini jadi penggerak, sementara yang disampaikan bahwa duit masuk ke desa itu salah satunya untuk MBG, tapi koperasi nggak bisa masuk, ya ini sama aja dengan kemudian ini apa ada kelompok-kelompok bisnis yang akan menguasai itu. Artinya duit itu nggak akan berputar di desa, ya berputarnya akan di tempat-tempat yang di luar desa kan kira-kira kayak gitu. Tapi paling tidak Ya, betul dengan Pak De. yang disampaikan Mbak Tanti tadi, paling tidak kita bisa bisa mulai menyuarakan lapangan kayak gini, kira-kira kayak gitu. Mungkin itu, moga Iya. Mas Oso direspon yang tadi Mbak Tanti urusan Simkopdes. Aku kan duduk pengurus koperasi orang duwe akses Simkopdes. Silakan. Ya, terima kasih Pak D. Ini terima kasih nih Mbak Tanti. Ini untuk Simkopdes, kebetulan saya di bulan ini juga belum menambahkan anggota, meskipun sudah banyak yang antri untuk diinput, tapi saya belum input, jadi saya belum tahu nanti seperti apa. Nanti saya coba input ya Mbak Tanti. Juga kalau Iya, iya. yang disampaikan tadi jenengan bahwa data yang sudah ada yang hilang, mungkin itu nanti diupdate akan muncul lagi. Karena ini juga masih ada perbaikan-perbaikan sih di Sikopdes. Saya yakin nanti tunggu saja nanti akan stabil data yang sudah terinput nanti pasti akan muncul. Terus untuk yang dibahas barusan untuk MBG ini memang kalau koperasi saya itu baru saja kemarin membuat surat saya layangkan ke dapur-dapur SPPG baru penawaran Mbak Tanti. Justru ini terima kasih ada Oh, informasi dari jenengan masuk. Artinya saya sudah bisa antisipasi karena iya. ya saya juga paham mereka seperti apa mengeluarkan modal besar untuk bangun gedung, prasarana dan lain-lain. Mungkin ya mereka juga ya dalam tanda kutip mungkin ya akan memasukkan teman-teman yang dulu nyupot modal dulu mungkin seperti itu. Nah nanti langkah ke depannya seperti yang sampaikan Pak D. Nah ini yang disampaikan Mbak Tati ini nanti jadi masukan. Jangan sampai apa yang diharapkan Pak Presiden tidak tidak sama dengan yang di lapangan. Nah, ini terima kasih Mbak Tanti masukannya. Kalau saya baru Yang saja jelas membuat surat ah, ke SPPG Mbak Tanti belum belum sampai oh. kerjasama. Kami sudah dua aspek MBG yang sebenarnya sudah kerjasama. Cuma ya itu tadi dari yayasan harganya KDMP ini jangan kok mahal semua. Terus kemudian ada yang satu memang benar-benar sudah pesan beberapa item, tapi begitu transaksi dan sudah pengiriman itu yang ditawar dan dia menyerahkan harga yang didapat. Lah saya gini, lah kalau sistemnya seperti ini lah orang lain tidak akan bisa bermain sama sekali. Terus pemerataan ekonomi dari mana? Kami saja yang koperasi yang benar-benar saya sudah mencari ke pihak mungkin pihak kedua atau kalau pihak pertama saya belum bisa. Mungkin pihak kedua ataupun pihak ketiga tapi kan sudah benar-benar melewati penawaran yang tapi tetap untuk masuk bekerja ke sama berikutnya itu enggak masuk Pak, benar-benar enggak masuk Pak. Termasuk bumbu pecel yang kemarin saya tawarkan, itu akhirnya rata-rata yang saya hubungi untuk pembuatan NBG dan mereka sudah sering dipesani NBG itu rata-rata menyerah di tengah jalan. Ya Harganya kalau nggak cocok sama sekali. ya kalau konsepnya yang seperti Mbak Tantri tadi bilang, udah deal harga, habis itu dikirim, masih ditawar, itu aja sudah bermasalah. Nggak usah ngomong MBG, siapapun kalau kemudian sudah deal harga, barang dikirim sesuai kesepakatan, terus alasannya saya dapat harga lebih murah, bisa nggak ini kemudian harganya jadi segini ya, itu aja udah udah Melanggar bermasalah. aturan itu dah. Iya, udah. Jadi mungkin gini Mbak Tanti. Mereka gini, Pak Sri. Oke. Alasan mereka gini, karena memang mereka sudah tahu kalau diminta kerjasama dengan koperasi setempat. Nah, Iya. kemungkinan mereka mau menolak itu ewo. Nah, dari sini mereka minta dikirim pertama itu untuk melihat kualitas dulu. Itu alasannya. Hmm. Gitu. Mau Iya, menolak ewo karena artinya memang kan sudah ada artinya kan untuk gini. Memang semangatnya kan pengen nolak, cuma cara nolaknya itu adalah membuat kondisi di mana koperasi tidak punya kemampuan untuk itu kan gitu. Jadi ya 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 betul. itu bagian yang ya kita ini udah pernah di lapangan jadi tahu lah. Oh, bahasanya kayak gini, agenda kayak gini. Nah, ini
nanti kita jadikan satu catatan nih temuan kawan-kawan di lapangan seperti apa bahwa kemudian yang katanya ini ternyata keadaannya kayak gini dan seterusnya. Jadi saya pikir ini menarik untuk kemudian kita apa kita jadikan catatan bersama lah. Semoga ada ruang nanti kita bisa menyuarakan ke menteri apa Menteri Koperasi sama kepala BGN. Kamu ngomong bahwa koperasi prioritas, BGN ngomong kayak gini, tapi nyatanya di lapangannya kayak gini. Itu aja kalau nanti kalau kita sisir, Mbak, ketemunya yayasannya siapa dan seterusnya, terus tambah kaget meneh gitu kan. Iki jalurnya yayasan iki nanti eh, jalur yayasan itu kemudian apa bagaimana menekan satu case yang sempat kita temukan di Jawa Barat, dia orang nggak bisa langsung jual ke dapur untuk kebutuhan dapur, harus masuk ke koperasi. Koperasinya siapa udah ketahuan gitu kan. Begitu masuk ke koperasi, kalau dia berhubungan dengan dapur, biasanya kan pembayaran 2 hari, paling setelah barang Iya, dikirim, benar-benar. ya kan? Setelah barang dikirim betul. Ya, Mm-mm. yang kejadian di Jawa Barat ini setornya nggak langsung, dia lewat koperasi, dibayarnya koperasi bisa mundur 3 minggu lah, dan mana itu, Pak. Dan itu kejadian nyata, artinya ya ini Iya. bagian-bagian temuan yang nantinya akan kita coba inventarisir, kita tunjukkan bahwa maunya Pak Presiden itu bagus, tapi lapangannya itu yang kemudian terlalu becek, terlalu licin. Jadi orang kalau mau masuk udah kepleset-kepleset, habis itu reso tangi kan, eh? Orang Manado Kira-kira kayak bilang pasti orang Manado bilang itu oh kurang iya, ajar itu. ada orang Manado tadi dipanggil-panggil, diem aja ya tak anggap nggak ada. Orang Kira-kira Manado kayak bilang gitu. kurang ajar itu. Iyalah mau diundang-undang orang semaur ya udah. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau untuk pemanfaatan GPT tadi saya sudah sampaikan dan Mbak Tantri juga sudah membuktikan. Pertanyaannya sama kalau lewat asisten Kopdes dan tidak lewat asisten Kopdes, jawabannya GPT beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena asisten Kopdes memang sudah kita siapkan dengan bekal regulasi, aturan, bahkan guidance cara dia memberikan respon harus seperti apa, sudah kita berikan pembekalan. Artinya ibarat kata customer service itu memang sudah diajarin. Jadi pada saat orang datang dia tahu cara cara merespon dan seterusnya. Kalau kawan-kawan dengan pertanyaan sama ditanyakan ke GPT yang tidak lewat asisten kita, itu jawabannya pasti akan luar biasa, artinya akan kemana-mana karena rujukan dia adalah rujukan di internet. Apa yang ada di internet dia cari semua. Jadi tidak diberikan arahan dari kita. Jadi keperluan agentnya seperti itu, kawan-kawan. Silahkan dimanfaatkan, linknya sudah saya bagikan. Alhamdulillah, pernyataan dari Pak Tantri tadi sudah mencoba untuk kemudian membuat untuk perjanjian kerjasama kayak apa dan seterusnya. Satu lagi kawan-kawan yang perlu saya ingatkan, ada baiknya kalau kemudian pengen tanya tentang koperasi, ya, tentang koperasi dan seterusnya, masuknya ke GPT, GPT kan bisa masuk dengan berbagai macam akun nih, alamat emailnya. Jadi bisa jadi pada saat mau ngobrolin koperasi itu mungkin masuk GPT-nya pakai email yang punyanya koperasi sehingga dia itu akan merekam semua obrolan kita. Oh, kalau pakai alamat email ini, orang ini adalah begini itu dia sudah melakukan pendataan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi pada saat nanti kita tanya apa dan seterusnya, dia udah langsung mempersiapkan jawaban sesuai dengan kebiasaan kawan-kawan. Kira-kira kayak gitu tambahan informasi dari saya. Silakan Martani satu, apa kabar? Sudah 10 tahun kita nggak ketemu. 10 Ada yang tahun.
mau bisa dibagikan, silakan. Udah lewat 10 purnama kita nggak Ya, ketemu. udah lama ketemu nih Pak De. Waduh, pas baju kita sama nih Pak De, ini warnanya nih Pak De. Kayak Wah, ini diatur nih kayaknya Pak De. ini bahaya ini. Ini tanpa janjian bisa sewarna ini bahaya ini ya. Selamat tahun baru Selera Pak kita De. sama ini. Selamat tahun baru Pak De semuanya. Ayah, siap, Pak De siap. sehat Pak De. Gimana nih? Ya, ada Sehat Pak De. hal apa ini yang bisa dibagikan ke kawan-kawan ini udah tokoh Oh baik Pak De, koperasi terima kasih. desa yang apa sudah menasional ini. Silakan, Terima kasih Matani. Pak De. Terima kasih Pak De. Terkait dengan RAT, kami sudah siap semua. Baik itu laporan, pertanggungjawaban, undangan. Tinggal kami menunggu waktu dari kepala dinas terkait dalam hal ini koperasi, dan ada dua kan di undangan di situ, di dalam Simkopdes itu ada dua, bupati dan kepala dinas koperasi. Nah itu yang kami siapkan waktu aja untuk melaksanakan rapat anggota. Saya mau supaya saya juga yang duluan se-Indonesia ini Pak De. Oh, bahaya. Ini yang apa? Suroso juga sebentar lagi udah langsung siap, apalagi tadi begitu lihat GPT, wah ini semua udah langsung beres. Ini tahu-tahu dia besok Nah, udah langsung live rapat saya Pak De, anggota saya tahunan mau, saya kalah nggak itu dapat ya. GPT itu Pak De. Suroso Tolong bisa nomor dikasih dong. satu ini ya. Saya, tapi itu dapatnya dari mana GPT ini Pak De? Hei, dari Wih, rahasia. Suroso dong ya. Gimana Dikasih itu dong. ini bahaya. Dikasih dong. Eh, lo Saya kan lihat kita tadi udah bagus kasih itu. di grup. Di Saya grup lihat kita tadi udah bagus kasih tuh. itu di chatting juga udah aku kasih tuh. Itu di Dikasih Pak chatting De ke udah aku saya ya. kasih. Nah, Jadi, eh, dikasih ke saya ya. siap, siap. Oke. Ya. Baik, kedua Oke Pak gitu De, terkait kawan-kawan. dengan apa yang Ya, silakan. kedua Pak De. Jadi saya sama Pak Suroso ini mau duluan pertama ya. Siapa ya? Apa saya apa beliau nih? Nah, untuk yang pertama. Nah, kedua Pak De, terkait dengan apa yang dikatakan Ibu tadi tuh, terkait ada kehilangan anggota, apa hilang dari Data. apa itu, dari Simkopdes itu. Yang saya lihat pertama itu saya pernah mengalami tahun lalu tuh. Itu biasanya hilang begitu, hanya ada satu. Pertama namanya mungkin sudah dua, bisa dihilang yang satu itu. Itu saya pernah. Ada nama saya lihat, kenapa tinggal berapa ya? Ada pengurangan sekitar kurang lebih 5 sampai 10. Setelah dilihat, oh ternyata itu Double namanya udah input. dua. Oh, berarti double input, Dua Bang. di. Iya, betul. Oh, Itu biasanya hilang itu kalau dia dua ya. Dia bisa bisa hilang, tiga itu biasanya hilang. Nah, itu yang terkait dengan tadi. Baru ini ada kabar yang luar biasa dari saya Pak De. Kemarin tuh operasi saya ada terkait dengan pergudangan pupuk nih. Saya Pak De kemarin ya, alhamdulillah Pak De, dari Pupuk Indonesia ada satu desa yang diberhentikan oleh Pupuk Indonesia sebagai kios pengecer, dan akhirnya Pupuk Indonesia, saya ketambahan 5 desa Pak De. 5 desa masuk di koperasi desa saya sebagai pengecer, apa namanya, semua deposit pupuk yang ada di pengecer yang satu itu, di kios yang di desa samping saya itu diberhentikan secara tidak hormat ya, kira-kira karena ada banyak temuan dan masalah. Dan akhirnya kemarin itu Pupuk Indonesia menghubungi saya, 5 desa itu dipindahkan kepada koperasi desa saya Pak, KDMP saya. Oh, Luar ini biasa Pak De. cepet kaya Tahun ini. 2026. Tahun Ini 2026 ini luar biasa 2026 Pak De. udah langsung koperasi paling kaya ini. Bahaya ini. Hah? Ya, Jadi, bukan, jadi yang bukan kaya menarik, Pak De. yang Bukan kaya Pak menarik De. di Tapi saya sini, bersyukur dipindahin ke saya, itu yang jadi luar biasa Pak De. Seharusnya teman-teman yang lain ini saya bilang, mereka nggak tangkep nih barang. Seharusnya kan di 5 desa ini adalah KDMP di situ. Tapi mereka nggak mempergunakan waktu. Ini saya heran teman-teman saya itu.
Tapi dari satu sisi bersyukur dong. Saya iya kan Pak De ya? Karena udah Ya, ketambahan 5 desa udah banyak kali itu Pak De. ya makanya makanya kenapa kita bikin forum malam hari ini, jangan sampai kejadian sama yang tetangganya si Dev ini. Jadi mereka kemudian dalam tanda petik dianggap ada masalah sehingga kemudian peluangnya jadi hilang. Nah, Iya. rapat anggota tahunan ini sudah disampaikan bahwa SIM Kopdes ini hanya akan bisa akses sampai Maret tanggal tiga puluh Maret. satu. Artinya apa? Oke. Kalau kawan-kawan tidak melakukan upload informasi data tentang RAT sampai 31 Maret, maka yakinlah nama koperasi Kopdes kawan-kawan ini akan dicatat sebagai tidak melakukan Mati Pak RAT. De. Mati Pak De. Nggak dengar suara Nah, Pak De. kalau kemudian tidak Suara nggak dicatat, kedengaran. Suara nggak kedengaran. cek kedengaran nggak? Kedengaran Pak Di, Ya, Jelas, kedengaran. jadi jelas. Jadi kalau kemudian tercatat tidak melakukan RAT, maka peluang-peluang bisnis yang lain yang nanti akan datang bisa jadi tidak akan dapat karena secara catatan Anda belum pernah melakukan RAT. Nah, ini makanya kita mengingatkan kawan-kawan, kalau dari yang tadi disampaikan Mas Suroso, satu, berkas-berkas yang dibutuhkan juga tidak sulit. Bahkan tadi juga Mas Suroso sudah langsung mencoba asisten Kopdes kita. Itu banyak hal yang bisa dibantu diselesaikan sama asisten. Hanya kita butuh menyiapkan dokumen-dokumen atau data-data utamanya apa, sampaikan. Bahkan tadi Mas Suroso sudah langsung mencoba membuat juga, buatkan laporan keuangan. Udah langsung langsung dibantu dibikin. Oh, sekian ratus anggota, simpanan pokoknya segini, simpanan wajibnya segini, makan neracanya seperti ini. Ketika neraca yang sudah dibantu dibikin tadi, itu di bagian bawah masih ada asisten menanyakan apakah kemudian simpanan itu sudah masuk ke bank atau belum. Kan tadi gitu ya Mas Roso ya, ditanya begitu. Betul, Pak De. Begitu sudah, teman-teman tinggal nambah aja bahwa uang segini ada di rekening bank. Nanti dia akan menyesuaikan lagi laporan keuangannya. Kasnya berapa, kemudian di bank ada berapa. Jadi, jadi alat bantu itu tadi sudah diuji coba oleh Mas Roso dan itu bahkan tadi kalau nggak salah Mas Roso sempat kemudian kita yuk dicoba Mas bikin rencana program 2026. Coba ditulis. Kemudian Mas Roso tadi menulis koperasinya ini, kemudian punya rencana bikin usaha ini dan seterusnya langsung dibikinkan materi proposal yang itu bisa disampaikan di rapat anggota. Jadi ibarat kata eh, Matani satu punya asisten yang luar biasa, yang nggak perlu digaji gitu loh ya. Kurang baik apa Suryo Koco sama Matani kan gitu ya. Eh? Eh? Kurang baik apa coba aku Tapi tanya. tapi belum dapat nih, belum dapat aku itu Loh, asisten tuh. bukan belum dapat. Kita di grup itu kita udah beberapa kali dibagikan ente yang nggak pernah baca berarti orang Mbak Tanti aja tadi menyampaikan kalau nggak salah tadi beliau menyampaikan ya Mbak Tanti menyampaikan mau bikin MOU aja tanya sama asisten gimana ceritanya Mbak Tanti itu memanfaatkan asisten udah luar biasa. Termasuk tadi Mbak Tanti Waduh. menyampaikan, saya coba nggak lewat asisten, jawabannya beda Pak D. Nah, udah ketahuan kan? Tanya sama orang yang yang sudah disiapkan, sama tanya orang yang tidak kita siapkan, jawabannya beda. Waduh, Pak Itu Suroso ini harus dikasih bos. kabar nih Pak Suroso ini. Ah, Waduh. oke ya. Itu itu di chat udah aku bagikan tuh link tree-nya, Berarti Pak tinggal Suroso nanti malam ini dipilih aku aja. nggak mau kasih data ini. Aku kasih data sama Pak Surokoco ya. Aku kirim data ya. Bagai Oke. Oke, silakan kawan-kawan yang lain mau ada yang dibicarakan silakan.
Monggo kalau ada yang ingin diobrolkan. Kalau enggak berarti udah cukup temu kangennya. Paling enggak saya tahu bahwa selera saya sama-sama sama-sama pinky kan gitu. Ini 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 rada kacau ini. Tadi asal aja pakai kaos nggak tahu ya sama kayak mata nih. Wah bahaya ini. Oke, silakan Halo, kawan-kawan kalau ada yang Assalamualaikum. ingin bertanya. Monggo. Assalamualaikum, Pak De, Salam, ya silakan. Suroso, dan semuanya. Ya, Ini eh, jadi sedikit happy nih dengar. Jadi kan memang itu udah diisi ya, yang untuk ART. Ya, saya mencoba sebelum tanggal 30, tanggal 31 saya terakhir. Tanggal 30 sama diisi. RAT bukan Alhamdulillah Pak De, ART. ada respon dari Bank Mandiri. Saya Hmm. nggak tahu juga apa efek dari saya isi ART-nya atau ART. Apa dari ART? segi apa gitu. ART. ART atau RAT, AR, RAT? ART itu atau yang RAT? Rapat RAT. RAT anggota ya, tahunan, RAT. tutup buku. Nggih, Tutup oh, oh, buku betul. RAT. Jadi Nggih, RAT. jadi kalau ada rencana kerjasama, kalau umpama sekarang ini kan memang Mm, masih belum batas akhirnya. Jadi baiknya mm, bisa aja taruh kata nih, semua informasi koperasi. Jadi saran saya gini, semua informasi koperasi ditulis aja dalam satu format Word mm, gitu kan, dalam satu format Word mm, ditulis. Habis itu kemudian taruh kata informasi ada kasnya berapa, ada di bank berapa, ada anggota berapa, sudah mm, sudah terkumpul simpanan pokoknya berapa, simpanan suka simpanan wajibnya berapa, simpanan sukarelanya berapa, itu semua dicatat, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan, taruh kata nih, Tegalega kemarin sudah ada MOU dengan ini, rencananya begini-begini, tulis nggih. saja. Ceritakan Sudah. semuanya Mm, dalam satu mm, tulisan di mm, di Word. Habis mm, itu kemudian kalau pakai asisten Kopdes tadi itu mm, caranya mm, dilampirkan. Lampirkan aja, di situ kan ada tanda plus, lampirkan aja mm, tanda jepitan itu, dilampirkan aja file kita di situ. Habis itu mm, kasih mm, perintah, bantu saya membuat laporan untuk disampaikan dalam rapat anggota tahunan dengan mm, data mm, yang sudah saya sampaikan terlampir. Saya adalah ketua mm, koperasi. Nanti dia akan membantu menyiapkan. Nah, baru ada satu tentang laporan keuangan, yang kedua mm, adalah rencana rencana anggaran, rencana untuk kegiatan ke depan. Jadi mm, rencana mm, anggaran biaya untuk kemudian ke depannya apa. Nah, itu yang untuk mm, rencana ke depan ditulis bahwa kami rencana saya di 2026 punya rencana mm, begini-begini dan seterusnya. Tulis, habis mm, itu perintahkan GPT untuk mm, membuat proposal rencana kegiatan 2026 dengan data yang sudah disampaikan. Nanti dia akan membantu menyiapkan. Nah, kalau itu sudah, mm, tinggal mm, forumnya dibikin. Forumnya dibikin termasuk juga umpama nih butuh berita acara dan seterusnya. Daripada pusing-pusing udah siapkan berita acara. Nanti kan dia akan mm, menyiapkan itu, ya tinggal kita yang sesuaikan. mm, mm, Paling kemudian kalau dari cerita Mas Roso tadi, kan yang penting dokumentasi nih. Iya, Cari dokumentasi. tempat, bikin bikin banner rapat anggota tahunan 2025 gitu kan, tutup buku mm, mm, 2025. Ya udah, diundang kapan waktunya kawan-kawan bisa ngumpul, ngumpul semua di situ. Yang penting pas ngumpul di foto-foto udah selesai. Kemudian nanti mm, absensinya siapa yang hadir dan seterusnya bisa tanya ke GPT apa-apa yang harus disiapkan. Kayak ini tadi aku coba tanya ini ya, apa umpama nih aku tadi coba tanya tentang apa yang harus aku siapkan gitu kan. Itu mm, dia akan menyampaikan
mungkin kita langsung aja ya, kita coba apa praktekin ya. Kita praktekin, kita coba share supaya kawan-kawan jadi apa? Jadi jelas. Jadi mungkin coba di sini. Jadi masuknya teman-teman bisa dari sini ya. Jadi ini kita bikin asisten desa. Ini linknya adalah link tree asisten desa. Begitu asisten Mm-mm. desa di sini ada banyak pilihan nih. Kawan-kawan masuknya ke sini, klik langsung, dia langsung masuknya ke GPT. Nah, GPT yang kemudian dibuka itu GPT asisten desa. Beda dengan yang di sini. Ini udah langsung asisten Kopdes gitu kan. Ini kalau apa Matani satu apa nggak percaya kan kalau buka laptop nggak mungkin kemudian nggak percaya kalau yang bikin Suryo Kojo kan gitu. Asisten Kopdes ini di bawahnya ya ini Devi kamu lihat nih Sebentar, baik. saya lagi tegang nih, saya lagi tegang nih, Bang. Ini Terus. kan baik Suryo Koco gitu kan udah jelas ini. Kemudian membantu pengurus pengawas anggota Koperasi Desa Merah Putih dikembangkan oleh Suryo Koco Suryo Putro, Ketua Formasi Merah Putih ya kan? Udah clear, firm kan? Nah, kemudian Nggak taruh kata jadi, nih, nggak jadi di nih. sini Nggak jadi, nggak jalan nih. yang pertama kali harus dilakukan adalah kita memposisikan dulu. Jadi mama nih, saya ketua. Nah, di sini kita Mati-mati, tulis. mati-mati nggak kedengaran, Pak D. Eh, Nggak sorry, kedengaran, sorry, mati-mati sorry. tuh suara. Gimana suaranya udah oke? Oke. Suara oke, Pak D. Oke, ini ya. Saya Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Taruh kata nih Tegal apa? Tegalega ya. Tegalega. Nggih, Tegalega Kabupaten apa Kecamatan Cigudeg. Ci Cigudeg. Cigudeg. Nggih. Cigudeg Kabupaten Bogor. Ya kan? Kabupaten Bogor. Ya kan? Terus di sini udah. Jadi untuk ini jangan langsung di enter. Kalau langsung enter dia langsung keluar. Jadi kalau di website apa kalau di laptop itu dipencet save sama enter supaya kursornya pindah ke bawah. Begitu udah pindah ke bawah kita sampaikan, ya kan? Saya rencana akan melakukan RAT pada bulan Januari pada 18 kalau kata nih 20 Januari 2026 ya kan habis itu shift tadi shift sama enter supaya ke bawah lagi bantu saya membuat membuat rencana persiapan persiapan udah gitu aja jadi kita RAT-nya kurang menyampaikan Pak D. eh Kurang A, RAT-nya. oh mana 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 oh iya nanti salah kalau RT ya RAT ya kan pada 20 Januari 2026 bantu saya membuat rencana persiapan ini udah dia tahu bahwa yang bertanya adalah ketua koperasi desa nanti begitu langsung dipencet di sini dia langsung membuat dia akan langsung membuat kita tunggu. Oke, Pak Ketua, dia langsung menyapa kita Pak Ketua kan gitu. Oke, Hmm. baik Pak Ketua, saya membuat rencana persiapan untuk Koperasi Desa apa Tegalega dengan asumsi RAT dilaksanakan. Dia sudah menyampaikan asumsi dilaksanakan dasar hukumnya sebagai pegangan. RAT adalah pemegang apa kekuasaan tertinggi dan seterusnya. RAT mensahkan laporan pertanggungjawaban, laporan pengawas, rencana kerja, RAPBK, rencana anggaran pendapatan dan biaya kegiatan tahun berikutnya, penetapan SAU, dasar hukum utamanya ini, timeline. Dia udah langsung bikin timeline. Jadi H-30 sampai
H-21 sekarang sampai akhir Desember. Ya kan dia Mm-mm. bikin timelinenya kan sampai akhir Desember nih ya, ini kita apa tetapkan tanggal dan waktu RAT, pastikan pengesahan pengurus sah dan terbaru, pastikan Mm. buku anggota valid siapa yang punya hak suara, kemudian tentukan panitia. Nah, kan ketahuan oh berarti kita harus bikin kepanitiaan nih dan seterusnya. Ini dia akan memberikan petunjuk apa-apa yang harus kita lakukan ini, ya kan? Fokus hal yang teknis, cetak daftar hadir, tata tertib RAT, berita acara dan seterusnya. Ketika kemudian mereka sudah menyampaikan semuanya, baca ini sudah menjadi pegangan bahwa teman-teman paham RAT itu harus kayak apa, gitu kan? Nah, oke deh, anggap kata itu Mm. semua sudah dibaca, kemudian bantu saya membuat. Nah, ini kan. Ini kita copy aja, kita copy, kemudian bantu saya membuat rencana kerja 2026, pengembangan pengembangan apa greenhouse, mamanya ya kan, Nah, umpama seperti itu atau kemudian menjadi mitra suplai dapur dapur MBG, ya kan? Kita nulis ngasal aja nih apa saya pengen dibuat rencana kerja ada 2 poin itu, ini informasinya kan sangat apa sangat 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 Baik. sedikit. Kalau informasinya sangat sedikit pasti dia akan ceritanya panjang lebar kan kira-kira kayak gitu. Kalau kita sudah membuat lebih detail, nah ini saya, saya bagi jelas antara fakta kebijakan, analisa, rencana operasional. Dia udah langsung membuat gambaran umum program seperti apa, kemudian tahun pelaksanaan kapan, dasar hukum, program selaras diperbolehkan dengan dasar. Kita udah dikasih tahu bahwa kita boleh atau tidak boleh melakukan itu. Oh, Undang-undang desa prioritasnya ketahanan pangan. Ini udah sangat luar biasa lah. Analisa usaha kenapa greenhouse, alasan strategis. Nah, mereka memberikan gambaran-gambaran seperti itu, tahapan pengembangan seperti apa, tahapan produksi, ini mulai Mei sampai Desember. Jadi rencana 2026 aja, dia membuatkan sampai bulan per bulannya. Tetapi bahwa ini tidak kemudian harus serta-merta kemudian di copy paste, harus dibaca dulu. Oh, ada bagian-bagian yang kemudian kita perlu sesuaikan. Lalu kata mitigasinya kayak apa dan seterusnya. Di sini dia menanyakan apakah ringkasan dua halaman atau kemudian membuat apa RAPBK, dia udah langsung tahu bahwa setelah program ini berarti perlu ini, kemudian apakah perlu membuat draft kerjasama. Ketika kita bicara MBG dia udah langsung perlu ini apa enggak, kemudian apakah menghitungkan simulasi produksi dan SAU. Jadi mereka akan memberikan guidance ke kita ketika kita informasinya sangat pendek, dia akan kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin menurut kita ini kok nggak penting banget ya. Ya bagian-bagian ini kita sampaikan bahwa suplai dapur kita pengen hanya urusan apa umpamanya dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi tadi masuknya jelas, masuk dari asisten kalau mau gampang, Linktree asisten desa ada sekian pilihan, udah tinggal ngeklik aja yang asisten Kopdes. Hmm. Kira-kira kayak gitu. Nah, Oke, Pak kemudian D. Mm. kemudian ketika ketika sudah ada di sini, ada baiknya menurut saya ini kemudian taruh kata supaya ini nggak hilang nih kita share aja, kita share. Jadi ketika ini kita share, ya kan? Nah, di sini kita copy linknya supaya apa? Supaya pada bagian ini
kita masih bisa nanti buka mama biar biar menggampangkan ketika ini diklik copy, udah tinggal dimasukkan aja umpama nih ke WA kita gitu kan. Ke WA kirim ke WA pribadi kita sendiri, jadi kita kirim ke nomor diri sendiri, ya kan, supaya apa? Supaya nanti kalau mau melanjutkan yang itu ah, nggak kehilangan kita. Nah, ini tinggal di paste di sini udah. Nanti ketika teman-teman mau ngeklik, yang ngekliknya dari sini udah langsung masuk ke yang tadi kita coba ya. Ini udah kita bagikan di sini. Di sini kita klik, nanti akan masuk ke tempat yang tadi. Tempat di mana tadi pertanyaan tadi masuk, ya kan? Masuknya di Kopdes, kemudian masuk ke jawaban yang tadi terakhir dia kasih ke kita. Kira-kira itu gampangnya. Jadi teman-teman, saya tutup dulu. Segampang itu gitu loh. Sehebat itu sudah disiapkan asisten yang cerdas, yang tidak perlu digaji 1 bulan 7.500.000, yang Matani kemarin komplain digaji segitu banyak bisa bantu apa? Ini nggak perlu digaji, ente tinggal kasih doa aja, semoga Surya Koco sehat-sehat selalu, kan gitu bos. Amin. Oke ya, Amin. itu kira-kira. Nggih, matur nuwun Pak De. Oke, nggih, Sampun, nanti. itu sampun kalau saya itu udah selesai Pak De. Oke, Kemarin tanggal 31 udah dikirim. Alhamdulillah sih. Langsung direspon sama Bank Mandiri gitu. oke, Hari Selasa manajer Bank Mandiri itu datang gitu Pak De ke koperasi. Ya mudah-mudahan jalannya oke, lancar. oke, Ini Reden, silakan. Arson, Arsok, ada yang mau disampaikan? Arsok, Halo silakan. bos, Siap, suaranya kedengaran nggak bos? jelas sekali. silakan. Baik, Om Koco eh, dan bapak-bapak, saya mau tanya untuk yang persiapan untuk RAT ya. Apakah ART-nya sudah dibuat atau belum? Kalau sudah dibuat, terkait dengan honor dari pengurus dan pengawas dimasukkan di ART atau Persus. Itu saya minta sharing ilmunya dari Pak Suroso dan Pak siapa tadi yang Manado itu? Bang Devri, Devri, Devri. Ya, terus yang kedua, yang ChatGPT loh Om Koco. ChatGPT itu kan robot ya. Itu robot, jadi itu membantu sekali memang kalau kita mau tanya apapun membantu, dan itu mungkin sudah dikhususkan untuk operasi ya. Untuk data lamanya di awal sudah untuk operasi. Cuman ChatGPT itu saran saya sih, itu dia tetap sesuai dengan perintah kita ya. Jadi istilahnya prompt-nya kita mau perintahkan apa, dia akan menjawab sesuai perintah kita. Jadi misalkan perintah kita tidak lengkap, dia juga menjawabnya sesuai dengan perintah kita itu saja. Jadi kalau memang mau lengkap, mau detail, ya perintah kita ke ChatGPT juga harus detail. Setahu saya tentang ChatGPT seperti itu Om Koco. Terima kasih Om. Segitu dulu Om. Oke, satu yang terkait saya ya. GPT yang kita sudah bikin tadi, itu kita sudah set sebagai agent dari koperasi desa. Jadi memang kita sudah set data-data yang kita berikan di situ, itu data-data dari yang kita dapat semua tentang koperasi desa sudah kita masukkan ke situ. Jadi insya Allah arahannya akan merujuk pada aturan-aturan yang sudah ada. Nah, kalau kemudian pertanyaan nanti dijawabnya seperti apa, saran saya kalau kemudian tidak terlalu yakin dengan apa yang kemudian akan kita sampaikan, saran saya sebelum masuk ke perintah, buatkan saya proposal tentang budidaya ikan umpamanya. Jadi sebelum masuk ke perintah itu, karena kita juga belum terlalu paham tentang budidaya ikan, ngobrol dulu.
Jadi beritahu saya tentang budidaya ikan, kemudian saya ada di sini ya. Kemudian dia akan memberikan apa respon dan seterusnya. Dari semua yang kita obrolkan, bantu saya membuat. Saya punya modal segini, saya punya lahan seperti ini, kemudian saya tinggal di sini, bantu saya membuat rencana bisnis. Insya Allah ketika sudah dari awal kita ada obrolan, dia sudah langsung menangkap informasi-informasi yang kita punya, yang kemudian dia akan menerjemahkan dengan kecerdasan buatan yang ada di dia. Kecerdasan buatan yang sudah ada ketika kita tadi sampaikan itu sebagai agent. Jadi tadi kan tertulisnya di situ asisten. Tapi kalau di konsepnya GPT itu adalah agent. Agent itu disetting sesuai dengan standar yang kita mau. Nah, kebetulan memang yang ini masih saya pakai untuk yang level 1 lah di apa di GPT, karena GPT ada beberapa tingkatan. Kalau mau pakai yang pro, yang artinya yang memang sangat detail dan datanya semakin banyak bisa diinput, itu memang lumayan untuk apa berlangganannya. Makanya saya masih pakai yang sekarang itu kita bisa memasukkan file itu sampai 50 file. Jadi umpama ebook, berapa ebook kita masukkan masih bisa. Termasuk yang proposal-proposal yang waktu itu apa kita dapat materi presentasi dan seterusnya sudah kita masukkan ke situ. Paling yang kemudian saya lakukan kayak tadi Mas Loso ngasih data tadi, saya akan pilih nih informasi-informasi yang udah nggak terlalu penting, saya hapus, saya ganti file yang baru. Jadi apa si asisten ini mendapatkan refresh. Kira-kira kayak gitu. Siap, Silakan siap, untuk siap. uh, apa anggaran rumah tangga. Om, itu Memang kaitan dengan sejauh yang saya tahu itu ya, tidak ada honor untuk pengurus sama pengawas. Tetapi kalau kemudian ada insentif rapat dan seterusnya, itu bisa dibuat di peraturan organisasi. Di anggaran rumah tangga biasanya hanya menyebutkan bahwa dapat. Nah, ketika kemudian dapat membuat menentukan untuk ada fasilitasi ke pengurus, itu lebih pada merujuk pada anggaran rumah tangga, maka kemudian pengurus membuat peraturan organisasi. Setahu saya seperti itu. Monggo Mas Roso sama Bang Om. Devri. Baik, baik, Pak. Terima kasih. Terkait dengan itu, kami memang sudah pernah rapat pertama kali. Itu dihadiri oleh kurang lebih 200-300 orang membahas tentang gaji. Dan kemarin memang saya jadi narasumber kemarin Pak D yang di Jakarta tuh. Saya bicarakan itu sama Kopdes, sama semua yang hadir dari berbagai narasumber. Dan mereka semua itu menyetujui, senang mereka. Karena memang itu harus dibahas di rapat anggota itu. Gaji saya kemarin dibahas 4,5 juta. Setuju, langsung ketuk. Wakil ketua berapa? 4 juta. Sampai itu harus dibahas di di rapat anggota ya, bukan RAT ya, tapi rapat anggota. Entah dia akan jalan berikut, yang penting kita sudah punya pegangan dasar hukum yang kuat di itu, di anggaran rumah tangga. Itu dimasukkan di anggaran rumah tangga. Dan itu disetujui oleh pemerintah, BPD yang hadir semua anggota itu disetujui. Jadi ketika berikut kita udah jalan seperti apa kita nanti ke depan, kita sudah punya dasar yang kuat pertama. Nanti ketika sudah lebih maju, berdasarkan pengalaman dari koperasi-koperasi yang lain, sebenarnya gaji mereka bukan hanya itu. Bukan hanya 4 juta, banyak loh, lebih dari itu malahan. Kalau yang koperasi-koperasi yang sudah berhasil ya, yang saya tahu, yang saya ikuti kemarin-kemarin pertemuan-pertemuan itu. Memang harus diisi Pak, harus dimasukkan di rapat anggota itu, harus ditaruh di anggaran rumah tangga kita, karena itu pegangan kita ke depan. Saya ketua masih 4,5 juta, wakil ketua 4 juta, sekretaris 4 juta, baru manajer itu 2,5 juta, staf ketua koperasi
ada staff di situ itu 2,7 2,5 juta itu dimuat di apa namanya dimuat di anggaran rumah tangga saya, anggaran rumah tangga. Dan itu harus seperti itu kalau menurut kita harus dibuat. Sekalipun mungkin dalam peraturan menteri tahun nomor 2592 itu kan memang pengurus itu tidak digaji. Kan begitu. Nah, ada gaji tapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini keluar yang akan dibuat perubahan Undang-Undang 25 ini ya kita belum tahu ya Pak Dea. Mungkin ada perubahan-perubahan lain lagi dari undang-undang yang akan dibuat ini oleh Kementerian Koperasi. Ya kami belum tahu juga itu. Tapi pada dasarnya di rapat anggota kalau disetujui nggak apa-apa dimuat di anggaran rumah tangga kita. Saya sudah buat kok itu. Sudah diketuk, ditandatangani oleh Pak Kades, dan saksi-saksi yang ada udah tanda tangan di apa namanya di anggaran rumah tangga saya. Itu sih dari saya Pak De. Ya, Silakan Mas Roso. Saya kira cukup Pak De, itu yang sampaikan dari Bang Devi juga mungkin sama Pak De. Kalau untuk sementara dari Undang-Undang Koperasi yang tahun 92 itu memang memang masih berbunyi bahwa pengurus pengawas itu tidak mendapatkan gaji. Mendapat Tetapi gaji. iya, tetapi boleh ketika memasukkan di anggaran rumah tangga, mungkin untuk operasional bulanan pengurus atau operasional harian pengurus, itu boleh silakan. Itu sesuai dengan rapat anggota yang disepakati tadi disampaikan Bang Devi. Mungkin itu aja Pak D Yang tambahan penting saya. disepakati, yang penting disepakati kan. Ya, terus silakan. Jadi ya, kalau silakan, ada mau ya direspon. Om, ya prinsipnya kan berarti di anggaran rumah tangga itu dicantumkan istilahnya Ya, kalau betul. memang gaji itu tidak boleh, istilahnya pakai tadi biaya operasional untuk pengurus, pengawas setiap bulannya adalah sejumlah sekian. Atau seperti yang modelnya Pak Om Koco. Om Koco itu menyebutkan ada biaya operasional, gaji, dan pengawas yang akan ditentukan dalam misalkan peraturan khusus lah nanti diterjemahkan dalam peraturan khusus ketika koperasinya sudah jalan. Terus kalau ChatGPT itu loh Om Koco ini saya tidak panggil Pak Ade karena dia seumuran dengan saya ini Om Koco ini. Om Koco ini teman kuliah saya, tapi dia lupa Om Koco. Ya Om. Keren ini Pak De, keren Pak De. Ketemu dengan Jadi Orang gambar ya, mukanya nggak nampak, gimana kita mau ingat, ya kan? ya Om Koco gini, untuk ChatGPT kalau yang sifatnya umum itu mungkin bisa Pak Om. Cuman kalau yang misalkan buatkan saya bisnis plan untuk pembuatan usaha perdagangan kain. Seperti itu nanti dia akan menjawabnya memang masih umum, masih sifatnya masih umum. Dia tidak tahu bahwa kita mau jualnya bentuknya gelondongan atau dia mau yang kita jual itu bahannya dari bluetrut, dari kain apa dia juga nggak tahu. Jadi memang harus tadi harus ditindaklanjuti, harus didetailkan, difokuskan, dikerucutkan kainnya ini, bahannya ini, kita jual sebulan plannya sekian. Kemudian dia akan membuat. Ya memang harus kalau yang sifatnya khusus seperti itu, yang di lapangan itu bisa berbeda-beda, mungkin memang kita harus lebih tajam untuk memerintahkan ChatGPT itu untuk menjawab. Tapi kalau yang sifatnya umum itu mungkin bisa mungkin langsung jawab. Seperti buatkan proposal, buatkan rencana untuk persiapan RAT. Mungkin dia nyiapkan ini seperti itu. Tapi kalau yang khusus mungkin kita yang harus lebih kerja keras buat menerjemahkan, memerintahkan dengan embel-embel yang khusus, yang apa ya, yang kita inginkan seperti itu tuh Pak Koco. Saya Wahyu loh Pak Koco dari Klaten. Saya Ketua Pengurus KDMP Tarubasan Pak Koco. Oke, silakan. Yang lain kawan-kawan, ada yang ingin sampaikan? Kalau udah cukup, nah kita akhiri. Yang jelas saya tidak ingin memperdebatkan tentang GPT, tetapi memang kita menyiapkan agent GPT itu dengan bekal
setting bahwa dia itu punya pengetahuan-pengetahuan dasar apa yang sudah kita support. Jadi memang JIP itu bukan kemudian akan menyelesaikan semua, tetapi semua informasi seperti yang tadi saya sampaikan perlu disampaikan secara detail. Kita minta dia bikin laporan keuangan, nggak dikasih data juga bisa dia bikin, tetapi pasti nggak sesuai dengan maunya kita. Makanya tadi satu, perkenalkan di bagian awal sebutkan kita ini siapa, supaya dia paham bahwa yang sedang dia akan mengambil posisi seperti kita. Yang kedua, kemudian perintahnya apa. Yang ketiga, data-data detailnya, semua informasinya disampaikan. Bantu saya membuat laporan keuangan. Ketika bantu saya membuat laporan keuangan, catatan yang ada di saya ini, semua dikasih, dia akan menyelesaikan dengan semua informasi yang kita kasih. Kalau kemudian kita tidak membuat informasi apapun, ya sepintar apapun kecuali dukun kan nggak tahu apa nggak tahu apa yang di pikiran kita kan kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung di forum ini. Semoga ini bisa menjadi forum rutin kita untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Salah satu tadi mungkin saya nggak tahu Mas Suroso sempat ikut nggak ya? Tadi pagi kita di forum BUMDes ya, tapi memang forumnya forum BUMDes. Tapi sebenarnya manfaatnya juga bisa dipakai oleh teman-teman koperasi. Jadi ada salah satu perusahaan yang kemudian mereka mengembangkan agent mengembangkan AI yang kemudian ketika kita itu punya taruh kata nih Mas Suroso belanja untuk keperluan di koperasi. Kemudian dapat nota nih. Ada tulis tangan, oh ini begini, harganya segini dan sudah totalnya segini. Kalau Mas Suroso melakukan input kan harus ngetik tuh Mas Suroso. Ngetik keterangannya apa dan seterusnya. Jadi AI yang mereka kembangkan itu cukup difoto, filenya dikasih, nanti dia akan membaca dari data itu dan kemudian sudah bisa sampai ke angka-angkanya, tinggal kita verifikasi informasi yang ditulis ini benar apa enggak. Kalau benar langsung input, maka ketika input nota itu dia bisa langsung terkoneksi dengan sistem administrasi keuangan yang kita punya. Nanti dia akan langsung memasukkan di jurnal. Nah ini saya mungkin akan coba undang mereka satu waktu supaya ketemu sama teman-teman koperasi. Setidaknya umpama belum punya duit untuk bayar staff, itu pakai fasilitas yang dia punya mungkin biayanya nggak terlalu mahal, tapi ada tahapan-tahapan tertentu yang bisa sudah diselesaikan. Bahkan mereka juga punya untuk sampai ke membuat laporan pajak dan seterusnya. Jadi saya pikir ini menarik, tetapi memang akan lebih bagus ketika kemudian saya mungkin nanti pertemukan sama Mas Roso atau Bang Devli untuk tektokan nih supaya sistem dia bisa terkoneksi dengan SIM Kopdeskelnya. Jadi begitu ngisi di aplikasi dia udah langsung masuk ke sistemnya koperasi. Walaupun saya nggak ngerti juga sistemnya koperasi udah jalan apa belum kan kira-kira kayak gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih. Kalau masih ada silakan open mic. Kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini. Saya lihat 5, 4, 3, 2, 1 udah nggak ada yang buka. Terima kasih, salam bahagia kawan-kawan, salam sehat untuk keluarga. Semoga kita tetap terjaga silaturahmi. Semoga kita tetap bisa bersama-sama menjaga dan menguatkan koperasi yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa semua. Oke ya, izin saya tutup.